algebranya, kemudian kita atur itunya menjadi object type, udah. Kemudian kita beri nama dengan mengetikkan dengan toolbar text. Kita ketikkan sudut dalam ruang. Kita beri nama, kita beri warna. Nanti object properties. Di color, kita beri warna. Kemudian pada menu toolbar, langkah awal kita membuat bangun ruangnya dahulu, bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H menggunakan toolbar cube. Sebelumnya kita klik polygon. Kita klik di 0,0, 4,0, 4,4, 0,4, dan balik lagi 0,0. Kemudian kita ke menu toolbar cube. Oh ya, kita sebelumnya buka dulu view-nya 3D grafik. Kemudian kita ke ini gambar piramid, kita klik cube. Kita klik pada ininya. Pada grafik 3D grafiknya supaya menjadi kubus. Sudah jadi kubus, kemudian kita transparasi bangun ruang menjadi 0 dengan menggunakan object properties. Kita klik kanan, object properties. Kita ke color. Kemudian 0, itu tarik ke 0. Susah sekali. Nah, sudah. Kemudian ya Allah, ini susah sekali ya. Nah, sudah. Kemudian kita buat garis diagonalnya dengan ketikan di input bar segmen poin-poin F, H. Kemudian kita ketikkan lagi segmen poin-poin E, G. Kita akan menghasilkan segmen F dan G. Kemudian kita cari titik potongnya, caranya dengan pada input bar kita ketikkan intersect F, G. Objek-objek F, G. Huruf kecil semua. Kita akan menghasilkan titik I di tengah-tengah diagonal. Kemudian kita buat ruas garis dari titik A ke C. Caranya dapat menggunakan toolbar segmen. Lalu kita ke titik A dan titik C. Kemudian kita buat ruas garis yang menghubungkan dari titik I ke titik A. Sama dengan menggunakan toolbar segmen juga. Kemudian kita tentukan besar sudut CAI. Caranya dengan mengetikkan pada input bar angle poin, apex, poin. Itunya C, apexnya A, poinnya I. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa besar sudut CAI adalah 54,74. Sudut CAI adalah sudut yang dibentuk dari titik tengah
bidang atap kubus dengan titik diagonal alas kubus atau sudut CAI menggunakan bidang yang saling sejajar atau berhadapan. Kemudian kita cek box sudut dengan diberi nama sudut 1. Sudut 1. Angel, lalu yang I, kemudian klik apply. Kita matikan dulu. Selanjutnya, kita buat ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke H. Caranya dengan mematikan pada kolom input bar. Kita ketikkan segmen, kita pilih yang poin-poin. Kita ganti menjadi A, H. Lalu kita buat ruas garis yang menghubungkan dari titik D ke G. Kita ketikkan segmen D, H. Selanjutnya, buat ruas garis yang menghubungkan dari titik B ke D. Caranya dengan menggunakan toolbar segmen. Kita pilih yang segmen. Kita hubungkan dari titik B ke D. B sama D. Lalu kita buat ruas garis yang menghubungkan dari titik B ke G. Caranya sama, menggunakan toolbar segmen B ke G. Nah, terus tentukan besar sudut BDG, DBG, GBD, dan DAH. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input bar, kita ketikkan Angel, poin, apex, dan poin. Kita ganti menjadi B, D, G. Lalu enter. Kita buat lagi kayak tadi, Angel. Kita ketikkan D, G, dan B. Enter. Kita buat lagi kayak tadi. Itu sudut GBD. G, B, D. Lalu yang terakhir kita ketikkan Angel lagi. D, A, H. Selanjutnya kita buat checkbox. Lalu sembunyikan ruas garis dan besar sudut yang sudah dibuat dengan caption sudut 2. Sudut 2. Kita checkbox yang ini B, apa sih beta? Yang angel, ini nih yang angel yang biru. Kita checkbox semua. Terus ke bawah. Kita checkbox KLMN. Lalu apply. Selanjutnya menghitung sudut antara garis dan bidang. Yang pertama itu buatlah ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke C menggunakan toolbar segmen. Ya. Selanjutnya kita buat ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke H menggunakan toolbar segmen juga. Lalu buat titik tengah antara A ke C dengan menggunakan ke input bar. Kita ketik midpoint, pilih yang poin-poin.
kita ganti dengan A, C. Selanjutnya kita buat ruas garis yang menghubungkan titik H ke J. Kita tulis ke input bar, segmen, pilih yang poin-poin, kita ganti H, J. Lalu buat besar sudut H. Untuk membuat sudut kita memerlukan 3 titik dan urutannya berlawanan arah jarum jam. Caranya yaitu kita ketik ke input bar, angel, kita pilih yang point apex point, lalu kita ganti dengan H, J. Nah, lalu kita cek box. Maaf sebelumnya kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Karena kan sebelumnya kita belum membuat kesimpulan ya. Jadi kita membuat kesimpulan dari awal. Yang pertama itu, nah kita ketik sudut sudut CAI adalah kita ke alpha, oke. Selanjutnya untuk yang sudut kedua itu kesimpulannya dari sudut BDG yaitu beta, lalu sudut DGB DGB yaitu beta, kita klik aja langsung angelnya. Oh maaf, bukan beta, yaitu gamma. Selanjutnya sudut GBD yaitu kita menggunakan di situ delta. Selanjutnya sudut DAH epsilon. Untuk sudut terakhir yaitu sudut AHJ yaitu zeta. Kita diwarnai dulu, kita rapiin. Bebas mau warna apa aja. Nah, lalu kita cek box semuanya. Kita namain checkboxnya yaitu sudut 3. Yang angel,
terus poin J, lalu segmen P, QR. Dan kesimpulan teksnya yang teks 2, teks 3, dan teks 4. Ada kesalahan, ini ada yang nggak ke bawah, jadi kita delete dulu. Ini kesimpulan 1 dan keduanya kita masukin aja ya ke sudut ketiga. Dari yang angel dulu nih. Terus titik J, poin J. Poin J. Terus segmen PQR. Dan teks 2, 3, dan 4. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.